Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih ilahi. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih ilahi. Sekali lagi, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih ilahi. Yes Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak Tio masuk dalam doa. Haleluya. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satukan hati kita mau berdoa datang sama Tuhan. Segala ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Pujian, hormat, syukur kami persembahkan bagi Engkau, Yesus Kristus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Malam ini kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh berkumpul di Komsel 51 ya Tuhan.
Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan buat kami, sehingga malam ini boleh kami ada berkumpul di wadah Komsel di BR51 ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai Komsel kami, mari Roh Kudus pimpin tuntun kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biar setiap apapun yang kami lakukan di Komsel nanti Tuhan, pujian penyembahan boleh menjadi dupa yang haram di hadapan Engkau. Bahkan ketika kami nanti dengar kesaksian, dengar firman-Mu Tuhan, kita sharing, itu semua menguatkan iman kami, memberkati kami semua ya Bapak, sehingga ketika kami keluar, pulang, atau bubar dari Komsel melalui Zoom ini, kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap alat-alat yang kami pakai, laptop, internet, handphone Tuhan, setiap jaringan dalam nama Tuhan Yesus, tidak terjadi gangguan apapun ya Bapak. Dan malam ini khususnya kami berdoa buat Om John yang akan menyampaikan firman-Mu, hikmat dari Tuhan turun, pewahyuan dari Tuhan turun, dalam nama Tuhan Yesus, mengurapi lidah mulut bibir dia ya Bapak, sehingga perkataan-Mu saja, pewahyuan-Mu saja yang keluar dari lidah mulut bibirnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi jalannya Komsel ini kami serahkan dalam tangan Engkau, biar ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan memberkati kami yang hadir malam ini. Hormat pujian bagi-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita menyanyikan satu pujian, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kebesarannya akan tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Amin, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ditebus oleh-Nya. Haleluya. Malam ini kita akan mengikuti belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil satu tema, satu judul, yaitu tentang kesetiaan. Ya,
Kesetiaan dalam Roma 3 ayat 3 dikatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Nah, ini malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Paulus katakan dalam kitab Roma, jadi bagaimana? Pertanyaannya kepada kita semua. Jika di antara saudara dan saya, ya, ada yang tidak setia. Pertanyaannya, dapatkah, ya, bolehkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak jawabannya. Nah, malam hari ini kita mau sama-sama membuka lembaran pemikiran kita tentang kesetiaan. Ya. Saya bukan berarti orang yang paling setia ya malam hari ini karena saya mengambil tema ini. Saya justru mau belajar bagaimana untuk hidup setia. Saya mencatat ada 4 hal, tapi 5 hal ya kesetiaan itu yang kita akan lihat sama-sama. Mohon nanti kita dalam tanya jawab ya, Pak Chandra bisa memandu. Pertama, apa penyebab manusia kehilangan kesetiaan kepada Allah? Ya, tentunya ada penyebab. Apa penyebab manusia kehilangan kesetiaan kepada Allah? Yang pertama, karena permohonan mereka kepada Allah tidak didapatkan. Nah, ini banyak yang terjadi ya. Banyak orang-orang tidak lagi mendapatkan permohonan doa mereka kepada Allah dan mereka kemudian kehilangan kesetiaan untuk mengiring Tuhan. Kehilangan kesetiaan untuk beribadah. Kehilangan kesetiaan untuk mencari hadirat Tuhan. Ya. Nah, Pak Yugo sudah katakan, karena kecewa, nomor 2, itu masuk di kategori nomor 2. Karena kecewa kepada Allah akibat kesulitan hidup. Tentunya soal ekonomi. Ya. Ini banyak kita jumpai ya, banyak kita dapatkan, temukan orang-orang seiman ya. Saya tidak berbicara orang-orang yang tidak seiman malam hari ini. Saya berbicara orang-orang yang seiman. Kemudian mereka kecewa kepada Allah ya, akibat kesulitan hidup soal ekonomi. Nah, ini menyangkut kehilangan kesetiaan, ya. Memang ada banyak hal, tapi ini poin yang kedua ini saya menjumpai ada banyak orang. Ya, kalau saya katakan kepada teman-teman yang mengalami kekecewaan akibat kesulitan hidup, saya katakan saya pernah mengalami kesulitan hidup yang sangat luar biasa. Ya, saya pengalaman pernah diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam penjara selama 8 tahun lebih, dan semua apa yang saya miliki dari Tuhan itu diambil oleh negara, dirampas. Nah, itu kesulitan yang sangat luar biasa, kesulitan hidup yang sangat luar biasa. Kami keluarga tidak mempunyai saving, tidak punya deposito. Ya, istri saya bertahan untuk menyekolahkan putri saya itu dengan menjual barang-barang perhiasan simpanan kami keluarga, satu persatu dilepas. Himpitan ekonomi begitu luar biasa, belum lagi istri saya tidak bekerja, dan saya sebagai kepala rumah tangga, tulang punggung keluarga ditahan, dan tidak punya mata pencaharian, tidak punya apa yang dikatakan bisnis yang bisa dijalankan. Mungkin sekarang ini banyak orang-orang yang mengalami tahanan atau di penjara, tapi usaha mereka masih jalan. Saya memang tidak ada sama sekali. Usaha tidak ada, kemudian aset-aset yang semestinya saya bisa jual dirampas oleh negara. Nah, ini poin nomor 2 sudah saya rasakan. Ya, tapi saya tetap mencoba untuk selalu setia kepada Tuhan. Meski di dalam penjara saya menjadi pemuka gereja, ya, mengatur tata cara ibadah di gereja terus
setiap setiap Akan. setiap hari saya harus melayani ibadah-ibadah selama seminggu. Selama seminggu itu di penjara itu setiap hari ada ibadah, ya. Kemudian saya harus melakukan semua hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan. Nah, ini dia yang saya rasakan. Dikatakan jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Inilah yang ayat ini yang saya ingat dan saya renungkan terus bahwa Allah tetap tidak bisa membatalkan kesetiaannya kepada kita manusia. Nomor yang ketiga, kenapa orang kehilangan kesetiaan kepada Allah? Yaitu karena berkat yang berlimpah kekayaan. Nah, ya, di antara kita ini mungkin perlu menjadi warning, menjadi peringatan bagi kita bahwa berkat yang berlimpah itu jangan dianggap itu sesuatu yang sesuatu yang boleh dikatakan berkat itu, tapi berkat itu justru membuat banyak orang, banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan kesetiaan. Dalam pelayanan tadinya begitu rajin, begitu belum diberkati, tetapi setelah diberkati dengan limpah, ini diberkati dengan limpah ya, tanda kutip, mereka kehilangan kesetiaan mau melayani. Ya, kehilangan. Saya lihat ini contoh aja yang ringkas ya, waktu pandemi COVID sedang merajalela, banyak sekali, hampir 250 member di ibadah Koramdeo. Sekarang ini mau mencapai 200 setengah mati ya. 160, 170. Jadi hal-hal ini yang saya mau katakan kepada kita semua malam hari ini bahwa berkat itu salah satu penyebab menjadi ketidaksetiaan manusia terhadap Allah. Jadi jangan anggap berkat itu sesuatu yang gampang, yang mudah, tapi justru berkat itu banyak anak-anak Tuhan kemudian tidak setia. Ya, tidak setia beribadah, tidak setia lagi melayani, lempar sana, lempar sini tugas, alasan 1001 macam ya. Nah, ini dia saya malam hari ini ingin kita mau renungkan bersama ya. Kemudian kita akan lihat yang bagian keempat, ya, bagian keempat yaitu karena sesuatu jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi. Ya, saya banyak melihat teman-teman ya, khususnya orang Kristen yang kemudian melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan karena jabatan, karena ingin mendapatkan kedudukan, sehingga dia meninggalkan Tuhan. Ini banyak kejadian yang terjadi ya, anak-anak Tuhan yang kemudian melepaskan salibnya hanya untuk mendapatkan posisi jabatan yang baik. Saya menjumpai banyak teman-teman baik di pemerintahan, ya. Saya menyayangkan bahwa mereka itu begitu mudah, padahal jabatan itu ada batasnya, cuma sampai umur 55, paling tinggi 60 tahun. Sesudah itu hilang, ya, pensiun dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang membuat kesetiaan manusia itu kepada Tuhan menjadi menurun, ya. Saya tidak katakan hilang, tapi menurun tingkat kesetiaan. Dan yang kelima, saya harap kita semua bisa menjawab, ya. Kenapa? Pengalaman kita saya rasa cukup untuk bisa menjawab tentang ketidaksetiaan, ya. Saya dengan teman-teman seringkali berbicara di kompak ya, di grup, di BR, tentang teman-teman yang ya jarang kelihatan lagi. Maaf, ini saya harus sampaikan malam hari ini, BR yang kita bangun bersama di BR 51,
kemudian pecah ke BR 42, 40, ada yang 81. Tapi sekarang ini kita melihat teman-teman pada, saya tidak tahu alasan, ya saudara bisa menjawab sendiri. Ini satu hal yang saya sayangkan ya, belum memasuki masa yang sulit. Saya pikir kita ini memang sulit sekarang ini, tapi belum memasuki masa sulit seperti apa yang disampaikan dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius 3. Bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Kita belum. Tapi pemerintah sudah memprediksi bahwa tahun 2023 Pak Presiden Jokowi katakan suram. Ekonomi suram, ya. Ya, ada banyak negara-negara yang sekarang ini mengalami masalah soal perekonomian, ya. Eropa, Australia, ya, Amerika. Saya melihat tingkat kesulitan ekonomi sudah dirasakan oleh masyarakat yang ada di Eropa. Apalagi ini mereka menghadapi musim dingin menjelang Desember, sementara energi minyak ini tidak diperoleh. Ini menimbulkan satu masalah baru buat masyarakat yang ada di Eropa. Kita bersyukur kepada Tuhan di Indonesia, Tuhan pelihara, Tuhan melindungi, menjaga negara kita ini dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi bisa mengatur strategi ekonomi sehingga tadi sore saya melihat ya, Indonesia masuk di nomor ke-6 jumlah simpanan yang ada di dalam negara ya. Sesudah Cina, Amerika, dan kemudian nomor ke-6 itu adalah Indonesia. Kita bangga mengucap syukur. Saya percaya ini tidak terlepas dari doa anak-anak Tuhan, doa gereja-gereja Tuhan, doa hamba-hamba Tuhan. Setiap hari dinaikkan kepada Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara Indonesia. Kita tidak tahu lagi sesudah pemilu yang akan datang, ya siapa yang akan nanti memimpin negara kita, apakah masih bisa mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Tapi satu hal saya mau katakan, mari saudara, malam hari ini tidak kebetulan saya mendapatkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma 3 ayat 3 ya. Jadi bagaimana jika di antara mereka, di antara saudara dan saya ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Ya. Dalam kitab Hosea 2 ayat 20 kita akan melihat ya. Kitab Hosea 2 ayat 20 dikatakan demikian. Maka pada waktu itu ya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Ayat 20, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Ya, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ya, dikatakan bahwa Tuhan akan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan sebagai istri dalam kesetiaan. Jadi Tuhan itu sebagai mempelai pria yang akan datang, itu dia akan menjadikan kita sebagai istri ya di dalam kesetiaan. Nah, bagaimana kita sebagai istri? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua? Atau kita kehilangan kesetiaan? Sekarang ini banyak kalau kita lihat di dalam kehidupan masyarakat ya, soal kesetiaan ini banyak sekali yang mengalami penggerusan ya. Jadi saya Pak Beni dulu sering sekali katakan bahwa jumlah angka perceraian itu terus bertambah semakin hari semakin banyak karena ketidaksetiaan. Nah, ini malam hari ini saya melihat bahwa Tuhan ingin mau mengajar kepada kita semua, kepada saudara dan saya. Saya sekali lagi sudah katakan di awal, saya bukan orang yang paling setia. No. Saya belajar untuk setia kepada Tuhan. Ya, saya belajar untuk mentaati tugas-tugas yang Tuhan berikan. Ya, setiap hari Kamis saya sudah stres kalau sebelum sampai di rumah.
Saya harus hadir sebelum semuanya hadir. Saya nunggu dengan sabar sampai Wi-Fi atau Zoom-nya ini dibuka. Ya, ini saya tidak mengatakan bahwa saya orang yang paling setia, tidak. Tapi saya mau coba, berusaha, mau belajar untuk menjadi setia. Karena ini penting pada kita semua, diberikan oleh Tuhan, firman Tuhan, untuk supaya kita semakin hari dalam pelayanan semakin setia, dalam pekerjaan semakin setia, dalam keluarga juga semakin setia, ya. Kita harus bangga sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi, ya, tapi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengabdi kepada Tuhan dalam kesetiaan. Kata-kata kesetiaan ini memang sangat gampang disebut, tapi sulit dilakukan. Ya, saya mendapatkan firman Tuhan ini dalam kitab Mazmur 117 ayat yang kedua. Mungkin ya, thank you. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Perhatikan saudara, Daud katakan sebab kasih-Nya hebat atas kita. Ya, kasih siapa? Kasih-Nya Tuhan hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini hal yang kita harus ingat, bahwa Tuhan itu setia, ya. Menghadapi salib, menghadapi penyalipan, dia tidak pernah mundur. Itu dia menunjukkan kesetiaannya. Saya dulu pernah katakan, waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, waktu Tuhan Yesus akan disalib, malam terakhir waktu dia dengan murid-murid memecahkan roti, ya, mereka melakukan perjamuan kudus, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan diserahkan. Dia sudah menyinggung kepada Yudas, ya, bahwa orang yang mencelupkan dalam pinggannya itu dialah yang akan menyerahkan Tuhan Yesus. Tuhan tahu, tapi kesetiaan Tuhan itu yang luar biasa. Waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani, saudara, malam itu gelap, nggak ada lampu 2000 tahun yang lalu, nggak ada listrik seperti saat ini. Tuhan dengan murid-murid berdoa di Taman Getsemani. Dan waktu sementara berdoa, Tuhan merasakan ketakutan sebagai manusia. Alkitab mencatat peluhnya seperti darah, ya. Dan waktu itu saya katakan, kalau Tuhan Yesus mau lari dari tanggung jawab, Tuhan Yesus tidak setia kepada Bapa, malam itu dia bisa ajak murid-murid lari di Taman Getsemani, gelap. Mereka cuma datang dengan obor, nggak ada senter, ya. Prajurit-prajurit Romawi itu tidak bawa senter, tidak bawa lampu terang, hanya obor. Kalau Tuhan Yesus mau lari malam itu, melepaskan tanggung jawab, melepaskan kesetiaannya kepada Bapa, dia bisa lari, dia bisa tinggalkan tempat itu dan pergi bersembunyi ke tempat lain. Tapi tidak. Waktu rombongan tentara Romawi makin mendekat, Tuhan Yesus berdiri dan mendekati mereka. Luar biasa. Saya melihat kisah-kisah itu setiap hari Sabtu kita di perjamuan, selalu diputar tentang film, tentang penyiksaan Tuhan Yesus. Sangat luar biasa. Itu semua tidak terlepas dari kesetiaan Tuhan Yesus terhadap tugas, terhadap perintah yang dilakukan, diemban oleh Tuhan Yesus. Perintah dari Bapa. Ya. Nah, ini saya ingin kita semua malam hari ini menjadi perenungan kita bersama. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus dengan darahnya Tuhan Yesus, kita mau setia dalam setiap tugas pelayanan kita. Ya, saya malam hari ini tiba-tiba Tuhan ingatkan untuk membawa tentang kesetiaan ini. Saya berdoa biar kiranya kesetiaan yang dimiliki oleh Tuhan terhadap kita, kita juga harus membalas dengan kesetiaan kita kepada Tuhan.
menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saya seringkali katakan bahwa Tuhan tidak meminta kekayaan kita. Tuhan tidak meminta harta kita. Tapi Tuhan hanya minta kesetiaan kita. Ya. Kita katakan kesetiaan kita itu sangat dibutuhkan hari-hari terakhir ini. Menjelang masa sukar, menjelang masa sulit. Masihkah kita bisa setia kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang kita harus jawab bersama. Saya percaya poin yang kelima, saudara yang akan menjawab sendiri pertanyaan yang ada dalam kehidupan saudara. Kita mau belajar setia, setia dan setia sampai Tuhan panggil kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Ya, bukan langkah pertama yang menentukan hidup kita, tapi langkah terakhir yang akan menentukan perjalanan hidup kita. Apakah kita terus setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan kita akan mendengarkan kata-kata yang akan disampaikan oleh Tuhan. Sabaslah, wahai hambaku yang setia. Luar biasa. Ini saya berharap ya kita akan menjadi orang-orang yang setia ya di hari-hari yang terakhir ini untuk menunaikan misi Tuhan. Ya, ayat tadi pagi renungan kita bersama tentang amanat agung. Ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka tentang kebenaran Tuhan. Ini hal yang perlu kita lakukan hari-hari ini ya. Dengan kesetiaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai contoh. Kita sebagai pengikut Kristus, kita mau belajar contoh kesetiaan yang ada dalam kehidupan Bapa di sorga dan Yesus Kristus sebagai anaknya. Ya, kesetiaan ini tergambar ketika Allah menciptakan dunia ini, langit dan bumi. Menyediakan semua. Saya mempelajari kebenaran firman Tuhan sangat luar biasa. Roh Kudus ingatkan saya, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak beda-bedakan. Ya, karena manusia, sudahlah, ciptakan asal-asalan aja. Tapi tidak, Tuhan ciptakan, mari kita membuat manusia serupa dengan gambar kita. Ini bagian dari kesetiaan Tuhan terhadap umat yang akan diciptakan. Sama, persis dengan gambar Tuhan. Ya. Tidak ada Tuhan beda-bedakan atau bikin asal-asalan, tidak. Tuhan bikin sesuai dengan gambar dan rupa kita. Bayangkan, luar biasa Bapa di sorga. Kemudian waktu manusia itu memberontak, ya melalui Adam dan Hawa, memberontak, tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada firman Tuhan. Tuhan tidak berdiam diri, terus Tuhan menuntun umat-umatnya. Walaupun banyak yang tidak setia, Tuhan pernah menghukum 2 kali dunia. Pertama dengan air bah, Nuh, ya. Tapi kesetiaan Tuhan menyelamatkan Nuh sekeluarga dan semua binatang. Kalau Tuhan tidak selamatkan binatang-binatang itu, ayam kayak lupa Tuhan kasih masuk, tidak ada hari ini Kentucky Fried Chicken, ya. Tuhan tidak selamatkan sapi, kerbau, tidak ada hari ini kita makan McDonald, ya, Burger King. Nah, inilah saya katakan Tuhan itu begitu setia, menyediakan semua yang kita butuhkan. Sampai kemudian manusia juga berbuat salah, kemudian Tuhan membakar Sodom dan Gomora. Ini tanda-tanda yang Tuhan berikan, karena manusia melanggar kesetiaan kepada Tuhan. Dan terakhir, 400 tahun Bapa Allah tidak berbicara kepada manusia karena pelanggaran dan dosa manusia. Tapi hati Tuhan tetap setia bagi umat ciptaannya. Dikirimlah anaknya yang tunggal. Ya. Dalam kesetiaan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan malam hari ini saudara, kesetiaan yang dimiliki oleh Tuhan. Mari saudara kita mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Sampai akhir hayat, sampai akhir hidup kita dipanggil kembali kepada Tuhan. Saya berdoa biar kiranya
kesetiaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan tidak luntur karena kesulitan ekonomi, tidak luntur karena berkat yang belum dijawab oleh Tuhan, tidak luntur karena satu jabatan, ya, tidak kecewa kepada Allah karena kehidupan kesulitan ekonomi, dan karena permohonan kita kepada Allah tidak didapatkan. Ya, banyak hal-hal yang membuat kesetiaan manusia ini menurun kadarnya. Tapi saya percaya malam hari ini seberapa banyak kita yang hadir, kita adalah orang-orang yang setia. Saya yakin buktinya malam ini semua yang menerima pesanan WA tentang Komsel hadir. Ini bukti kesetiaan. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi dan berbahagia karena ada anak-anak yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini, dan nanti kita akan dipandu oleh Pak Chandra untuk kita melakukan tanya jawab. Saudara boleh bertanya, nanti kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Chandra. Thank you Pak John, luar biasa ya. Singkat dan sangat jelas ya buat kita teman-teman. Saya rasa ini peringatan, teguran buat kita semua ya. Jadi kesetiaan kita itu harus kita pertahankan sampai pada nanti waktunya ya. Jadi saya sambil tadi Pak John sharingkan firman ya, hal-hal yang membuat kita menjadi tidak setia. Jadi kita harus refleksikan diri, apakah itu ada ya dalam hidup kita. Kalau memang ada, cepat-cepat kita harus singkirkan ya. Menurut saya setiaan itu gampang-gampang susah teman-teman ya. Jadi makanya di Matius dikatakan setia dululah dalam perkara kecil gitu ya. Baru kau bisa setia dalam perkara besar. Oke, setia itu gampang-gampang susah gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu faithful ya. Faithful itu nggak gampang gitu. Tapi juga kalau dilakukan dengan tekun sebetulnya juga bisa gitu loh. Jadi menurut saya itu kesetiaan itu berkaitan erat dengan kemauan ya. Jadi ketika kita mau untuk melakukan itu setia ya, saya rasa nggak ada halangan ya. Jadi kecuali memang nggak bisa sama sekali ya, apapun itu komitmen kita memang nggak bisa sama sekali. Saya pernah satu waktu saya belum lihat schedule saya gitu ya, belum lihat kalender saya, malam ada meeting nggak? Saya udah saya udah semangat sekali sore itu, siang itu kan. Pak John bilang, Chan nanti bantu ya, bantu ini ya, siap saya bilang. Pas lihat schedule malamnya ada meeting, saya jadi bilang Pak John sorry ya nggak bisa bantu, mungkin Fernando bisa. Jadi tapi hal seperti itu saya juga diingatkan Tuhan ya. Setiap waktu kita kalau memang kita nggak ada bentrok, nggak ada kepentingan lain, nggak ada appointment lain gitu ya, datang ke Tuhan, komunitas kita ini harus kita tetap bangun ya. Karena ini Komsel BR 51 ini menurut saya satu peninggalan dan satu hal yang memang kita harus kembangkan ya untuk kita sendiri juga untuk menjangkau jiwa gitu. Itu sih dari saya tambahan teman-teman. Ada yang mau bertanya silakan, ada yang mau sharing juga saya seperti apa yang tadi saya lakukan juga silakan, meneguhkan, menguatkan atau sharing firman juga, sharing pengalaman, silakan kita buka. Ayo teman-teman, ada yang mau menambahkan, meneguhkan, silakan. Topik kita kesetiaan. Saya percaya saudara ini banyak hal yang saudara bisa bagikan. Apakah firman Tuhan malam hari ini menegur kita atau mengingatkan kita? Silakan. Ada Pak Esra, ada Ibu Nur Haida. Silakan, ada Pak Gito, Pak Gimin, ya, Pak Yugo. Shalom, selamat malam. Ya, Ibu. Shalom. Ini saya tertarik Pak John. saya tertarik masalah kesetiaan ini ya.
setia itu kan kita di dalam Tuhan kan luas. Salah satunya melayani gitu ya. Melayani Tuhan itu juga kita harus setia gitu. Cuma yang kendalanya begini, yang saya mau sharing atau nanti kalau ada saudara-saudara teman-teman yang bisa berbagi juga sama saya berharap gitu kita di sini saling support, saling lah ya, saling kompak gitu. Karena saya jujur, saya kan udah lama melayani. Saya mau belajar setia melayani Tuhan. Yang saya sekarang ini, yang sering saya diperhadapkan Tuhan adalah melayani jiwa yang sudah tidak setia lagi sama Tuhan. Udah meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan karena tadi berbagai alasan ekonomi lah, mereka merasa doanya nggak dijawab lah, mereka merasa diabaikan oleh kita ini saudara-saudara seimannya gitu yang dia tadi berharap gitu kan. Nah, itulah yang sekarang ini lagi saya mau belajar setia melayani orang-orang yang sudah tidak setia. Nah, ini tadi saya pas Pak John ini tadi ngasih ini saya sendiri tertawa dan menguatkan saya, meneguhkan saya juga. Saya tertawanya begini, aduh ini lagi saya diperhadapkan sama ini saya diperhadapkan nama saya. Saya mau belajar setia kan melayani Tuhan gitu. Tetapi saya diperhadapkan menghadapi melayani jiwa-jiwa yang sudah tidak setia lagi sama Tuhan gitu. Jadi saya minta ini dari support dan saran dari teman-teman di sini semuanya, Pak JH, Pak Chandra, Pak Yugo dan yang lainnya lah gitu. Jadi jujur saya juga lagi ini sama Tuhan, korambeo sama Tuhan, nanya sama Tuhan bagaimana gitu kan, jangan sampai saya tidak setia gitu meninggalkan orang-orang yang perlu kita support, kita doa, kita kasih semangat lagi, kita rangkul lagi untuk bagaimana mereka ini yang sudah tidak setia sama Tuhan mau menarik lagi mereka untuk setia sama Tuhan gitu. Dan jangan sampai saya minta sama Tuhan saya putus asa atau udahlah capek banget gue ngelayanin lo gitu loh bahasa ininya. Kayaknya nggak ada respectnya, nggak ada ininya gitu. Nah jangan sampai gitu. Nah saya bagaimana pendapat saudara-saudara di sini gitu loh untuk kesetiaan ini. Kesetiaan ini kan luas. Itu yang mau saya minta saran dari teman-teman yang ada di sini di BR51 ini. Pak JH, Pak Chandra, Pak Yugo, dan Pak Min yang lainnya lah gitu siapa yang mau ngasih pendapat. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Ibu Nurhaida. Pak Chandra mungkin bisa sharing Pak Chandra? Ya, kalau saya begini Bu Nur. Menurut saya ya, setia itu kan tadi saya udah katakan gampang-gampang susah. Tapi kalau kita tahu Tuhan Yesus itu memiliki karakter setia. Tadi Pak John udah katakan. Dia dihadapkan dengan kematian yang begitu besar, dia juga nggak mau. Tapi apa yang dia mau lakukan? Dia setia sama Allah. Kita buka di Wahyu. Wahyu 19 ayat 11, saya cuma teringat dengan ini. Wahyu 19 ayat 11. Ini sebelum selesai dari kitab Alkitab kita ya. Wahyu 19 ayat 11 saya bacakan firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya aku di sini ada Yohanes, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia, Yesus, yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi Tuhan Yesus itu setia. Tuhan kita itu, Allah kita itu Allah yang setia, punya karakter setia. Jadi kalau kita menjadi murid Tuhan, saya rasa semua kita setuju bahwa kita harus memiliki karakter itu. Harus memiliki karakter yang menyerupai Allah. Ya mungkin Bu Nur menghadapi hal-hal yang melayani orang yang udah nggak setia. Bagaimana Bu Nur menjadi role model, menjadi contoh, ya kan, untuk melayani mereka ini. Saya dan Pak Yugo, kita punya gereja 90% jemaatnya itu TKW, tenaga kerja wanita. Dan kita tetap setia di sana, di gereja itu. Right? Karena kita nggak mau ke gereja cuma mau yang clubhouse gitu ya, yang semuanya orang-orang yang megah-megah, yang wah-wah gitu. Bisa kita kalau memilih untuk itu bisa.
Kita mau memilih untuk ke gereja yang wah, yang sound systemnya luar biasa. Percaya nggak percaya, Pak Yugo itu gulung kabel loh setelah kebaktian loh. Jadi hal-hal seperti itu hal-hal kecil di mata kita gitu ya. Menurut saya itu hal yang kita harus terus kita kembangkan. Karena Allah kita itu Allah yang setia. Karakter Kristus harus ada dalam hidup kita. Karakter melayani harus ada dalam hidup kita. Jadi kesetiaan ini berkaitan erat dengan pelayanan kita. Ya, jadi tadi Pak John katakan bahwa ketika kita bangun tidur kita koramdeo itu yang saya sih udah nggak bisa ikut karena udah ada aktivitas gitu ya. Tapi itu kesetiaan itulah yang memang kalau kita Tuhan percayakan itu ditaruh ke Pak John untuk memimpin pujian pagi gitu kan, koramdeo, memimpin BR masih sampai hari ini Pak John masih lakukan is praise the Lord gitu ya, puji Tuhan gitu. Jadi menurut saya hal-hal itu jangan meremahkan Bu Nur. Kita semua punya bagian masing-masing di mana kita semua adalah tubuh Kristus. Jadi Bu Nur mungkin pelayanannya di sana. Saya Pak Yugo pelayanannya berbeda. Pak John pelayanannya berbeda, ya kan? Jadi kita sama-sama melengkapi. Right? Karena dalam satu tubuh nggak bisa semuanya tangan berfungsi sebagai tangan. Ada yang harus berfungsi sebagai kaki, ada yang harus berfungsi sebagai mata. Kalau nggak ada mata, semua nabrak gitu ya. Jadi menurut saya kita harus saling, dari Pak Bu Nur udah katakan, kita harus saling mengingatkan, saling menguatkan. Yang satu hal yang saya mau bagikan adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Ya, jadi itu jangan kita lupakan. Kita mau menyerupai Allah kita, menyerupai Dia, karena kita hidup di dalam Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam Tuhan, karakter Kristus harus tercermin dan harus timbul dalam hidup kita. Itu mungkin sharing saya, Bu Nur, kalau berkenan ya. Oke, thank you Pak Chandra. Yes. Ya, Ibu Nur, tambahkan sedikit ya Bu Nur ya. Iya Pak. Dalam pelayanannya selama 3,5 tahun ya, itu hanya bisa mendidik 12 murid, ya. Iya. Dari 12 satu lagi berkhianat. Tapi itu tidak membuat Tuhan Yesus kecewa. Dia lagi. Jadi saya mengatakan role model yang paling baik terhadap Tuhan Yesus ya. Saya punya teman. Amin. Di Bekasi ya. Jemaatnya dia itu, dia katakan ke saya bahwa jemaatnya dia itu jemaatnya Tuhan Yesus. Saya bilang maksudnya apa? Ya, hanya 2-3 orang setiap hari Minggu ibadah. Dia bilang kan 2-3 orang kata firman Tuhan tuh di situ Yesus hadir. Amin. Oh, jadi sudah sekian tahun dia melayani, jemaatnya cuma 2-3 orang. Jadi dia bawa main musik, terus kemudian dia bawa firman, istrinya ambil kolekte. Jadi 2-3 orang. Saya bilang, oh begini. Ya ini jemaat Tuhan Yesus. Dia bilang, John jangan salah sangka. Inilah jemaat Tuhan Yesus, 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Haleluya. Tapi dia, yang saya salut, dia melayani dengan setia. Walaupun hanya 2-3 orang. Ya. Contoh yang berikutnya, saya lihat Daud ditugaskan oleh bapaknya untuk mengembalakan kambing domba. Bukan banyak, sedikit. Ya, tapi dia lakukan dengan kesetiaan, dengan tanggung jawab. Nah ini saya mau katakan ke Ibu Nur, saya tambahkan aja, tanggung jawab. Kalau itu Tuhan kasih ke Ibu Nur, lakukan dengan setia, Bu. Alkitab katakan kalau kita setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kita pada perkara yang Amin. Oke, silakan. Thank you, Pak John. Kayak Pak John tuh, Pak John setia, mic-nya ditambahkan nama Tuhan Yesus jadi besar. Yes, amin. Mic-nya makin besar aja Pak John ya. Pak Eser, shalom. Pak Yugo juga, shalom. Silakan, nambahkan. Pak Yugo memajukan saya jadi jubirnya dia. Oke, Bu Yugo boleh. Satu hari saya akan panggil salah satu hamba Tuhan untuk mengupas kesetiaan ini. Apa arti kesetiaan kata-kata ini? Yang saya dapat tadi kan Bu Nur bilang melayani Tuhan gimana setia apa enggak. Saya barusan ngomong sama Yugo, kamu suruh saya ngomong nanti saya ngomongnya pedes loh, kayak cili saya bilang. Karena gini,
Kalau saya konsepnya gini, kesetiaan itu ya, kita ngomong, oh Tuhan aku mau setia, tapi itu harus dimulai dari keluarga kita sendiri. Apakah kita setia sama suami kita? Apakah kita setia sama istri kita? Apakah kita setia sama anak-anak? Apakah kita melayani istri kita? Apakah kita melayani suami kita? Jadi kalau suami istri aja nggak setia, bagaimana caranya setia sama Tuhan? Jadi dimulai dari perkara yang kecil, dimulailah dari rumah kita sendiri gitu. Iya. Percuma, wah aku setia sama Tuhan, aku kesini, aku menginjil, aku gini, aku pelayanan, tapi di rumah nggak setia sama keluarganya, sama aja nol besar gitu loh. Itu yang saya ngomong. Jadi, tapi kalau orang yang hatinya sudah tahu aku benar-benar setia sama keluargaku, sama pasanganku, sama istriku, sama suamiku, sama melayani anakku, pasti dia bisa setia sama Tuhan karena itu udah ada karakter Kristus yang mulai masuk gitu. Itu kalau saya. Itu benar, Ibu. Pak Yugo masih nggak mau arti kesetiaan. Coba Pak Jo nanti diceritakan lebih. Dia tadi bilang kesetiaan apakah itu disiplin? Bukan. Kesetiaan taat? Bukan. Setia itu apa ya? Bagaimana ya? Mungkin ada yang lebih canggih bisa mengexplain lebih lebih gampang untuk ditangkap karena menurut saya nggak semua orang mengerti apa kata kesetiaan itu gitu. Tapi saya selalu mau mau sharekan dimulai dari diri kita sendiri dengan orang yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin Ibu Elisa, saya coba tambahkan sedikit Pak Ibu ya. Kesetiaan itu bagian dari tanggung jawab. Ya, mungkin dalam hal rumah tangga itu bisa aja misalkan kita tidak setia terhadap istri. Tapi dalam hal tanggung jawab ini penting. Kalau saya melihat kesetiaan yang dibicarakan dalam firman Tuhan itu bagian dari tanggung jawab tadi. Saya masih belum mengupas ke hal-hal yang lain, tapi bagian dari tanggung jawab itulah menurut saya kesetiaan. Mungkin ada yang bisa lagi menambahkan? Oke, kesetiaan berarti harus bertanggung jawab. Ya. Terus? Ya, itu menurut saya bagian dari kesetiaan yang dimaksud oleh Tuhan. Dikatakan begini, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Nah, itu bukan hanya memenuhi kebutuhan uang belanja, tapi bertanggung jawab sebagai nakoda di dalam rumah tangga. Ini yang dimaksud oleh Tuhan tentang tanggung jawab. Banyak orang sekarang ini tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, tidak bertanggung jawab terhadap anak, tidak bertanggung jawab terhadap ya harusnya sebagai kepala rumah tangga dia bertanggung jawab. Harusnya. Nah, ini malam ini Tuhan itu saya gambarkan sebagai pribadi yang sangat bertanggung jawab, khususnya keselamatan. Kalau Tuhan tidak mau naik di salib, ya, maka bagaimana nasib kita? Itu tambahan dari saya. Dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Hosea 2 ayat 20 tadi. Jadi, saya bisa tambahkan ke Ibu Elisa malam hari ini, kepada kita semua, bahwa kesetiaan yang dimaksud oleh Tuhan ini bagian tanggung jawab. Seperti kita bertanggung jawab terhadap tugas. Chandra bilang, kita walaupun melayani 85% atau 90% para TKW, tapi tanggung jawab kita, gulung kabel Pak Yugo, Chandra harus menyiapkan musik dan lain sebagainya. Selamat malam Pak Ridwan. Nah, ini tanggung jawab kita yang dituntut oleh Tuhan hari-hari terakhir ini. Begitu Ibu Elisa. Wah, itu ada Pak Santo tuh tumben. Hah? Oh, tumben. Halo. Nggak enak Bu Elisa, jawabannya tumben nih. Shalom Pak Santo. Ben ngelihat kamu gitu loh, belum selesai ngomongnya. Ini kayaknya komentarnya Bu Elisa itu banyak makna yang tersirat. Selamat malam Pak Santo.
Ya Pak, lanjut. Bu Elisa, ada maksud tersirat ya Bu Elisa. Ya. Oke. Semua Begitu. ya toh. Silakan. Kenapa? Ya Bu Elisa. Halo, putus Bu Elisa. Pak Gito, ada yang mau tambahkan Pak Gito? Atau Pak Minardi? Udah dijawab sama Bu Elisa tadi saya mau ngomong itu. Oh ya. Cuman saya satu hal memang ya betul ada 2 ayat ya. Jadi Ibrani 13 ayat 8 dan 2 Timotius 2 ayat 13 itu memang Tuhan itu kan setia ya, tidak berubah. Biarpun kita tidak setia kan ya. Lalu ada hal yang saya pengen ngomongin tadi, saya lihat kok teman saya nggak hadir ya, ternyata hadir. Tadi sore saya janjian sama beliau itu, memang dia bilang ya nanti kalau ingat ya dia bilang gitu. Tapi ya hadir tuh orangnya, bener. Hadir itu. Nah, Sopo, itu sopo Pak? jempol tuh Temennya kan, sopo Pak? jempol ya Pak, ya ngasih jempol itu, jadi hadir. Oh, Nah itu tadi kan Bible study bareng ya. Jadi saya bilang, wah udah lama nggak ini nih, waduh kemana aja gitu kan, bener ya. Saya terus terang minggu kemarin saya ditegur sama Pak Tirto 2 kali ya. Dan Pak Harman juga ditegur juga lewat saya, artinya ini sorry saya nggak bisa on kamera, saya pakai tablet nih Pak John sama teman-teman ya. Iya, nggak apa-apa. siap, Pakai siap. tablet. Jadi nggak bisa, Saya udah tahu dan kok. saya memang Pak Tirto mengingatkan saya, maksudnya ya setia, maksudnya memang sulit ya. Setia itu tadi yang diomongkan Bu Elisa itu betul sekali. Memang dari dalam kita sendiri, rumah kita sendiri setia itu. Pak Tirto ngomong sama saya, udah lama nggak ke BR ya Pak? Iya Pak, saya soalnya memang terus terang, saya bangun pagi jam 4 saya bangun, dan itu saya doa sendiri sama doa pagi kan ya. Itu emang kadang-kadang ya mungkin Om Budi sering ngingetin saya ya, thank you berat nih Om Budi ya. Sering ngingetin saya, yuk masuk BR 51 yuk, ya langsung masuk itu. Ya memang sih saya banyak diberkati ya di BR 51. Memang 81 udah bubar yang pada nggak ada semua orangnya ya. Ya paling Pak Geral, Pak Herman juga udah ini. Ya jadi saya memang kebetulan memang saya masih banyak istirahat. Ya tapi akhir-akhir ini saya masuk terus sih. Saya masuk terus kok memang, biarpun saya telat tapi saya masuk ya. Tapi yang saya ingat adalah saya tetap setia ya melakukan janji Tuhan. Makanya saya bilang seperti Abraham kan dia juga setia kan ya melakukan janji Tuhan apapun diberikan ya. Nah, bahkan saya teringat kalau kita Koramdio ini yang nongol itu pasti kita 2 orang dulu Pak John ya. Yang sering kali ya. Ya pagi ya. Iya benar nggak? Bukannya apa-apa sih, Pak Geral juga kadang-kadang pagi ya. Ya memang itu aja sih. Mungkin yang saya tambahkan ini, mungkin bisa dibaca tuh Ibrani 13 ayat 8 tuh. Itu bagus sekali tuh. Itu adalah setia dari Tuhan yang betul-betul, sama 2 Timotius 2 ayat 13 Pak John minta tolong mungkin. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8 ya. Coba saya bacakan ya Pak ya. Ya. Haleluya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, amin. Apalagi Ya, satu Pak? Satu lagi 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. ayat 13. Nah, ini dia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat. Tuhan tidak dapat menyangkal diri. Ya. Ya, menyangkal. Amin. Ya, makanya dia waktu disalib itu dia nggak bisa nyangkal kan. Nah, itu istilahnya itu yang benar tuh memang firman itu ada di 2 Timotius 2 ayat 13. Ya, mungkin saya mau nyambut teman saya, sahabat saya, sering kali saya lewat ke rumahnya ya. Cuman saya nggak tahu gang yang mana. Mungkin bisa memberikan 1 patah 2 patah Pak Niko ya. Kata say hello gitu. Iya dong. Boleh lah Pak. Nah, sip, mantep. Wes mantep lah. Ini keren ini. Ini kesetiaan loh ini berdua nih. Iya, ini nongol malam hari ini. Kayaknya belum tidur. Wah, tambah gemuk ya, Pak. Wah, mantep ya. Tambah gemuk ya. Tambah gemuk ya?
Iya, Ya, tanggal 29 jadi ketemuan ya. berhenti rokok jadi ketemu. Silakan Pak Niko. Ya, Pak Gito, terima kasih. Pak John, terima kasih. Ya. Saya cuma mau tadi Ibu Yugo ya, Ibu Elis, kesetiaan. Kalau saya prinsip sementara ini ya, prinsip saya bicara kesetiaan itu adalah komitmen kita pegang dengan janji antara saya dengan Tuhan. Misalnya, kalau di gereja saya itu ada namanya kata kesasi. Kita dewasa dalam rohani, apakah setia mau percaya sama Tuhan? Itu ada satu pertanyaan yang harus dijawab, yang menjadi saksi adalah jemaat dan Kristus. Apakah jawabmu ya dengan segenap hati? Artinya itulah komitmen. Apakah kita mau setia? Setianya itu adalah komitmen dia dengan dengan segenap hati. Kalau Bu Elis bicara keluarga, yaitu pada saat pernikahan kudus, dalam susah dan senang apapun itu apa jawab Ibu Elis terhadap di hadapan jemaat dan kalau saya waktu itu ya saya akan setia. Artinya apapun yang terjadi atas istri saya tetap setia. Jadi adalah komitmen. Jadi kalau bicara setia itu adalah komitmen antara saya dengan Tuhan terhadap yang benar, kata Ibu Elis, adalah dimulai dengan komitmen kita membentuk suatu keluarga. Janji kita terhadap Tuhan apa yang harus kita kita taati. Tentunya taati itu adalah aturan apa yang Tuhan sudah ajarkan di dalam Alkitab ya, apa yang difirmankan Tuhan. Saya juga sering juga melakukan hal yang salah sebagai laki-laki. Makanya saya sering tidak taat. Itu yang mau saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak Gito. Thank you, Pak Niko ya. Ya, saya kembalikan ke Pak John. Terima kasih, Pak Niko, Pak Gito juga. Saya setiap kali mengikuti prosesi pemberkatan nikah, karena waktu saya menikah itu tidak diberkati di gereja ya. Tiap kali saya mengikuti prosesi pemberkatan nikah, saya selalu menitikkan air mata ketika ada pertanyaan dari pendeta. Apakah engkau mau setia dalam susah dan senang? Apakah engkau mau setia pada saat sehat maupun sakit? Nah ini dia, ini seringkali hilang dalam rumah tangga. Seringkali mereka mengucapkan janji di hadapan keluarga, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dan tidak berselang lama kemudian terjadi perceraian, perpisahan. Saya kadang-kadang menangis kalau tiap kali mereka mengucapkan janji di depan Tuhan, di depan gereja waktu saat pemberkatan nikah. Ini sangat menyentuh saya, karena saya melihat bayangan perceraian yang ada di depan mata kemudian tidak lama kemudian. Ya, saya belum lama ini sedih juga karena anak saya besok harus berangkat ke Singapura mendampingi keponakan saya yang ya belum lama mereka menikah ini harus bercerai di Singapura. Jadi aturan negara Singapura harus ada saksi. Nah, anak saya harus mendampingi sepupunya dia. Ini kami hadir semua waktu pernikahan di Singapura. Jadi janji-janji yang diucapkan, janji kesetiaan yang diucapkan di depan hamba Tuhan, keluarga, ini yang saya mau katakan, makanya tadi saya kaitkan ke Pak Ibu Elisa bahwa janji kesetiaan itu adalah tanggung jawab sebagai orang yang berumah tangga. Ini nggak gampang kita, makanya luar biasa kalau saya melihat Tuhan Yesus punya kesetiaan itu. Menghadapi maut sekalipun dia tidak pernah mundur. Dia tidak pernah mengeluh waktu disiksa. Karena kesetiaannya menjalankan misi Bapa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Silakan Pak Minardi, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disaksikan.
Thank you. Selamat malam semua teman-teman. Shalom. Kita sangat mendukung dan diberkati dengan kesetiaan. Kalau kita lihat bahwa Yesus itu sangat setia, salah satu karakternya setia sampai mati. Bahkan di Ratapan 3:23 katakan bahwa selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Nah, di sini kita melihat bahwa kenapa kita harus setia. Nah, karena setiap orang itu hidup ini kan banyak cobaan dan masalah. Nah, dikatakan bahwa Yesus itu di Yesaya 11:5 katakan bahwa ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Artinya kebenaran dan kesetiaan itu selalu ada di dalam Yesus. Nah, itu sebabnya kita bersyukur, bahkan itu tidak lepas seperti ikat pinggang. Jadi dikatakan di firman bahwa Yesus itu mencerminkan sebuah karakter, yaitu kebenaran dan kesetiaan. Kenapa kita? Karena kita lihat kita sebagai manusia. Ada dua hal. Ada orang yang diberkati justru malah meninggalkan kesetiaan. Ada orang yang dihadapi dengan cobaan-cobaan hidup yang berat, yang tadinya setia, sehingga kesetiaannya akan luntur. Nah, jadi pertanyaan bagaimana kita pada saat kita diberkati, apakah kita masih bisa puji Tuhan, haleluya. Pada saat kita mengalami pencobaan-pencobaan atau penderitaan, apakah kita masih berusaha bersyukur dan bisa mengatakan puji Tuhan, haleluya. Nah, ini adalah hal penting. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, bahwa kesetiaan itu ternyata kata-kata yang sederhana, tapi bagi Tuhan adalah suatu nilai yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Karena saya dapat di Yesaya 25 ayat 1 katakan, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib dan yang telah ada sejak dahulu. Nah, di sini Tuhan katakan dengan kesetiaan kita, Tuhan melakukan rancangan yang ajaib bagi hidup kita. Nah, jadi kata kuncinya, kalau kita hidup sebagai anak Tuhan, kita belajar setia dalam hal perkara kecil, kita setia dalam firman Tuhan dan taat melakukan khususnya di dalam rumah tangga, kita belajar setia dalam melayani, kita sebagai imam. Ternyata kesetiaan itu mendatangkan kedamaian, mendatangkan sukacita, bahkan mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Nah, jadi kenapa kita harus setia? Karena itulah alasannya. Ya, memang kesetiaan itu dengan kita lakukan kesetiaan, otomatis secara tidak langsung kita belajar bersyukur apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi kesetiaan ini memang kita harus miliki dan kita harus praktekkan. Memang tidak gampang. Dan ini kita bisa lakukan dengan kita melakukan disiplin-disiplin rohani, dengan kita mengandalkan kekuatan Tuhan, dengan kita minta pimpinan Roh Kudus, berikan kita hikmat, kekuatan, baru kita bisa lakukan kesetiaan. Yesus bisa setia karena dia memang benar-benar memiliki kekuatan dan karakter, karena dia ingin menyenangkan hati Bapa dan melaksanakan penggenapan misi Bapa di surga. Bagaimana kita seharusnya seperti Yesus, karena kita diciptakan serupa segambar. Kita belajar walaupun kita tidak sempurna, tapi kita belajar untuk arti dari sebuah kesetiaan. Karena kesetiaan ini yang membuat kita membawa kita masuk dalam rancangannya. Rancangan yang besar, rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan keajaiban yang Tuhan katakan tadi. Nah, jadi itu sebagai tambahan dari saya, Pak John dan teman-teman, bahwa memang kesetiaan inilah yang perlu kita bangun dari diri kita. Memang tidak gampang, terutama di dalam keluarga, pelayanan. Yang paling penting lagi kesetiaan di dalam Tuhan, karena dikatakan bahwa rahmatnya, kesetiaannya baru setiap hari. Kalau kita tidak, dia setia bahkan mengorbankan nyawanya. Kalau kita tidak setia dengan Tuhan, nah, bagaimana dia bisa mendatangkan berkat buat kehidupan kita. Nah, itu dari saya, Bu. Thank you, Pak Amin.
Oke. Luar biasa. Pak John, boleh saya tambahkan? Ya, silakan Pak. Ya. Dari Pak Minadi saya dapatkan satu ini, artinya bisa menyimpulkan bahwa memang Pak Minadi bilang tidak gampang memang. Tetapi sebenarnya gampang kalau menurut saya ya, Tapi ini karena dari Pak Minadi, menurut saya berani nggak kita menyangkal diri? Kuncinya menyangkal diri. Contoh saya rokok, umpamanya rokok, itu contoh sederhana merokok. Saya dari SMA sampai terakhir yang masih almarhum Pak Beni Mas Ade itu sehari 4 bungkus. Tapi saya berhenti. Kenapa? Kuncinya satu, menyangkal diri bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya harus hidup untuk Tuhan, bahwa ibadah yang sejati kan kita harus di diri kita. Itu. Ya, kesempatan ini juga mungkin saya ada satu lagi hal yang perlu saya minta dukungan doa dari bapak-bapak maupun ibu yang hadir di BR51 ini. Dalam bulan ini kalau sesuai dengan rencana Tuhan, rancangannya, saya ditabiskan menjadi penatua atau deaken. Di sini nanti akan ada perjanjian antara saya dengan Tuhan, seperti apakah saudara Lawrence Nicholas Tuahatu bersedia melayani Tuhan. Itu saya harus menjawab dengan ya, dengan segenap hati. Tetapi ya dengan segenap hati itu saya mohon itu tadi dukungan doanya untuk saya tetap setia dengan komit saya ya dengan segenap hati. Apapun yang terjadi, mengutamakan Tuhan. Mungkin perlu itu. Terima kasih Pak John. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Niko. Ya. Pak Niko. Ya. Luar biasa Pak, selamat Pak. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan setia Pak. Pasti ada kata-kata setianya. Ya. Pak Niko. Ya, Pak. Saya ini luar biasa. Pujian buat Pak Niko malam hari ini. Terima kasih Pak. Besar setiamu, Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tiada berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari nampaklah segala yang telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, setiap hari nampak rahmat-Mu. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepada tugas yang Tuhan berikan kepada Paniko itu adalah suatu kepercayaan. Gak gampang Pak ya untuk diangkat menjadi petugas di gereja. Itu setiap tugas yang diberikan Tuhan itu suatu penghargaan, apresiasi Tuhan. Seperti Pak Jokowi mengangkat seorang menteri, itu karena beliau percaya. Nah, saya mau katakan kepada Pak Niko tentang kisah Yesus dengan Petrus. Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala-galanya? Petrus katakan, ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku.
3 kali pertanyaan itu datang kepada Petrus. Makanya saya mau katakan malam hari ini, Pak Niko, saya bersyukur, berterima kasih, saya bangga. Tentunya almarhum Pak Beni dia akan bangga kalau mendengar kisah ini. Dan saya mau katakan malam hari ini, saya support, saya berdoa, Tuhan tolong berikan kemampuan kepada Pak Niko untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan. Amin. Tuhan memberkati Pak Niko. Haleluya. Terima kasih. Amin. Siapa yang mau tambahkan lagi? Pak Esra? Saya mau tambahkan sedikit. Oh Yang ya. pertama, saya mau ngomong mengenai Pak Niko ya. Pak Niko itu prioritas number one dalam hidup saya. Jadi saya selalu kalau lagi posisi terdesak, saya selalu minta tolong sama Pak Niko. Tapi alasannya saya nggak bilang minta tolong. Saya bilang, Pak, lagu saya sudah selesai nggak? Oh, bagaimana newsnya? Apakah udah sampai di mana? Itu sebenarnya saya lagi minta tolong. Sebenarnya karena saya lagi posisi terdesak. Karena biasanya ya begitulah. Tapi saya tidak sadar loh bahwa ada secara tidak langsung buahnya Pak Niko tiba-tiba bisa jadi stop smoking dan kemudian mau jadi penatua ya. Saya tidak sadar bahwa Pak Niko tuh luar biasa jadinya bisa jadi begitu gitu. Saya tidak. Tapi saya memang selalu minta tolong sama Pak Niko sebenarnya. Tapi ya kedua mengenai Pak Yugo dan Ibu Elisa itu saya ingat successful family ya, bukan successful Bethany family ya. Saya ingatnya kalau Pak Yugo Ibu Elisa tuh happy ya, saya juga ikut happy. Dalam arti dulu kan Pak Yugo suka ngomong misalnya mengenai flu, kemudian anaknya mau married atau siapa, kemudian mengenai Ibu Elisa yang merasa terkondem atau tertuduh atau apa gitu loh. Tapi kemudian hilang. Itu berarti udah mulai successful gitu loh. Pak Yugo dan Ibu Elisa itu sebetulnya udah nggak memerlukan apa-apa. Dia tuh hanya perlu firman Tuhan yang rema. Kan Pak Yugo kan ngomong 4M. Mengenai remanya itu loh. Remanya itu tuh dia udah nggak butuh apa. Remanya itu membuat hidupnya makin berlimpah gitu. Yang ketiga Pak Minardi itu saya ingatnya cikonya aja sih. Pak Minardi saya belum terlalu kenal. Keempat Pak John Hamenda itu adalah yang memberi tahu saya jalan. Saya dari tidak tahu saya ini tidak setia ya, tapi Pak John saya tidak setia. Oh, itu namanya blind spot saya. Blind spot dalam arti saya tidak sadar kalau saya itu lagi bantu istri saya dalam job saya, akhirnya saya jadinya ke arah ke karier ya, ke arah bisnis. Nah, saya tidak sadar bahwa saya jadi dalam Tuhannya itu agak tercecer sedikit gitu loh. Tapi untuk belok kembali itu nggak gampang, takes time. Tapi ya disadarkan, dikasih tahu oleh Pak John Amel secara tidak langsung ya, itu udah memang tubuh makanya itulah kita saling menguatkan. Kalau kita tidak tahu, yang lain kasih tahu. Kalau Pak John lagi lemah, nah mungkin ada orang lain lagi bisa kasih tahu. Gitu. Kita saling mengingatkan. Namanya tubuh ya, selalu kita begitu. Nah Pak Gito itu adalah kayak saya sendiri sebetulnya. Pak Gito itu sebetulnya sudah seperti diri saya. Karena apa? Karena mulanya dari 81 kan, itu Pak Gito tuh kalau ngomong tuh udah deket sekali. Nah yang saya lagi bilang Pak John selalu biasanya suka sama Pak Halim. Kemana nih Pak Halim nggak datang hari ini Pak John? Pak John, ya gitu Ada aja pelayanan Pak. mungkin. Oh iya. Jadi ya thank you at the moment saya thank you sama Pak John untuk kasih tahu saya ya, bagaimana saya kemudian juga ya begitu saya sangat thankful juga ada buahnya Pak Niko jadi luar biasa. Pak Yugo juga saya pikir juga successful family ya, udah mulai bagus. Udah tidak ada tertuduh. Thank you. Haleluya. Oke, terima kasih Pak Gerald sudah tengah malam ini di Australia. Beliau setia mengikuti komsel kita ini luar biasa ya. Saya kasih kesempatan Pak Esra. Pak Esra tadi sudah buka kamera. Silakan Pak Esra. Baik, terima kasih Pak John. Selamat malam semuanya. Ya Pak, malam hari ini bicara tentang kesetiaan. Nah ini sebenarnya nemplang saya ini Pak. Saya itu dulu pria yang paling tidak setia Pak. Mungkin kalau di BR51 zamannya sama Pak almarhum Pak Beni, saya pernah cerita masa lalu saya Pak. Mungkin ada teman-teman yang sudah dengar juga, tapi mungkin di komsel
ini belum pernah saya cerita tentang masa lalu saya. Jadi saya itu tipe pria yang tidak setia dengan pasangan, Pak. Di usia pernikahan 1 tahun usia pernikahan saya itu sudah pernikahan yang benar-benar hancur, Pak. Udah hampir mau bubar. Karena apa? Karena diawali dengan ketidaksetiaan saya. Waktu pacaran pun saya tipe orang yang tidak setia. Saya itu dulu bekerja di Jakarta di harian Kompas Gramedia yang Jalan Palmerah itu. Di situ di kantor itu saya tuh bisa memacari 2 wanita, Pak, dalam satu gedung itu, Pak. Satu dengan lainnya nggak tahu. Yang sekarang ini jadi istri saya. Jadi singkat cerita, dulu waktu saya pacaran, pacar saya itu yang satunya, yang orang Jakarta itu sampai hamil, Pak. Nah, setelah hamil, kemudian saya nikah ke pacar saya yang kedua, yang sekarang jadi istri saya ini di Jogja ya. Istri saya juga sama-sama kerja di Kompas Gramedia sampai sekarang. Nah, waktu saya menikah dengan istri saya yang sekarang ini di Jogja, dua-duanya ini pacar saya ini dua-duanya Katolik, Pak. Jadi nggak bisa, Pak, istri 2. Saya waktu itu saya Kristen. Nah, kemudian setelah saya menikah secara resmi dengan istri saya yang sekarang ini, kemudian setelah nikah resmi saya balik lagi ke pacar yang pertama saya, Pak, yang saya hamil itu dan punya anak. Akhirnya karena dia Katolik, saya Kristen, nggak bisa nikah di gereja, kan, Pak. Akhirnya kami nikah di Sukabumi secara Muslim. Kami disyahadatkan dulu, Pak, waktu itu, Pak. Nah, singkat cerita, prahara rumah tangga saya itu karena ketidaksetiaan saya itu hampir hancur, Pak. Kemudian singkat cerita, saya keluar dari pekerjaan, saya pindah ke Jogja. Terus yang sudah punya anak, pacar yang sudah punya anak itu pun saya tinggalkan. Kemudian saya hidup dengan istri saya yang sekarang ini. Kemudian pindah ke Jogja semuanya. Nah, waktu saya sudah menikah dengan istri saya yang sekarang ini, saya pun masih tidak setia, Pak. Saya itu mulai bertobat itu setelah saya punya anak yang kedua. Itu saya baru mulai bertobat. Nah, waktu itu memang kalau yang namanya setia itu jauh dari benak saya, Pak, ya. Kenapa? Karena saya itu tidak setia dengan Tuhan. Walaupun saya waktu di Jakarta itu sebagai ketua pemuda gereja, loh, Pak, di wilayah saya di Palmerah itu ya, di daerah Kebon Jeruk, dekat RCTI sana saya tinggal itu di sana. Tapi itu sebenarnya cuma kemunafikan saya, Pak, supaya saya dilihat baik. Padahal saya itu orang yang benar-benar sangat-sangat mengecewakan Tuhan. Nah, singkat cerita, saya mulai bertobat di gereja itu, suatu ketika hati saya itu makin ke sini, kok rasanya kosong, Pak. Hati saya itu masih kosong, benar-benar. Ini kalau ada gereja setan pun saya pengen masuk ke gereja setan. Tapi waktu itu nggak pernah ada ya. Nah, kemudian saya mulai bertobat itu gara-garanya saya melihat di Jogja itu di Jalan Sudirman itu ada gereja, namanya Gereja Keluarga Allah. Saya udah lama sekali nggak ke gereja-gerejaan, nggak doa-doa juga. Nah, kemudian saya mulai bertobat itu pas waktu itu nggak tuh entah kenapa itu ada restoran, tapi di restoran itu disewa untuk gereja. Kemudian pertama kali saya gereja, pendetanya itu khotbah seakan-akan apa yang dikatakan itu semuanya mengenai saya, Pak. Pertama kali saya itu ke gereja bisa nangis di situ. Terus saya kemudian pulang, mungkin ini cuma suatu kebetulan aja. Kemudian tapi minggu-minggu berikutnya kok saya pengen rindu di situ lagi ya. Kemudian udahlah, saya udah benar-benar udah capek hidup saya seperti itu. Kemudian saya ke gereja situ, saya mencakokkan di situ, bertumbuh di situ, saya ikutin apa yang ada di kegiatan gereja itu, seperti sekolah orientasi melayani, kemudian ada baptisan air, ada pomsel segala macam. Dulu saya nggak tahu tentang pomsel, baptisan air, diselamkan itu saya nggak tahu dulu. Nah, kemudian saya mulai bertobat di situ, Pak. Nah, saat saya bertobat, ternyata istri saya itu nggak suka, Pak. Karena dulu saya memang sudah pernah belajar di
agama Katolik, Pak. Saya pernah ngikutin pelajaran. Nah, tapi waktu itu nggak tahu kenapa saya nggak jadi ke Katolik itu, ya mungkin juga karena saya kepahitan, Pak, sama pengajarnya waktu itu. Waktu saya pengajarnya, saya tanya, benar-benar saya itu nggak tahu ya, cuma tanya, Pak, sebenarnya Bunda Maria itu meninggal atau diangkat ke surga? Saya kan benar-benar tanya tuh, Pak. Ternyata pengajarnya bilang, itu pertanyaan yang bodoh, kamu goblok. Aja goblok-goblok ya, Pak. Waktu saya belum tobat, ya saya makin kepahitan, Pak. Makanya terus saya nggak bergereja-gerejaan, Pak. Aku nggak Kristen. Nah, satu titik di situ, di gereja itu namanya gereja keluarga Allah ya. Saya mulai bertobat di situ, saya mulai bertumbuh di situ. Saya bisa hidup baru di situ. Ternyata setelah saya setia dengan Tuhan, ternyata saya bisa setia dengan istri, Pak. Nah, ternyata kesetiaan dengan Tuhan otomatis kita setia dengan istri. Tapi kalau kita setia dengan istri, belum tentu kita setia dengan Tuhan. Jadi satu-satunya kita untuk setia dengan istri adalah kita harus setia dengan Tuhan dulu. Nah, mulai, Pak, hidup kami diubahkan, Pak. Kemudian istri saya pun mulai berubah juga, Pak. Saya berubah, istri saya berubah, dan bahkan anak saya yang dulu masih kecil-kecil ya, belum TK itu ya, masih kecil-kecil, masih balita. Itu sama dokter divonis bahwa anak saya itu menderita alergi debu, sampai kulit tangannya di tubuhnya itu pada menyayat kayak koreng-koreng gitu, Pak ya, sampai tangannya lengket gitu, nggak bisa dibuka, itu masih kecil. Dokter bilang ini alergi debu, nggak akan bisa sampai usianya dewasa. Nah, ternyata setelah saya berubah, istri saya berubah, kemudian kami sepakat untuk doa bersama, ternyata benar, Pak, mujizat terjadi. Kesembuhan anak saya yang dulu kata dokter nggak bisa sembuh, ternyata sampai sekarang tidak pernah kambuh lagi, Pak, sembuh total. Kemudian hidup kami diperbarui, kemudian pernikahan kami dibentuk lagi, bahkan kami juga mengikuti camp pria, wanita bijak. Maka makin ke sini kehidupan kami, kesetiaan itu diubah oleh Tuhan. Bahkan sampai sekarang ya, istri saya ini sekarang ditugaskan di Jakarta, Pak, setiap 2 minggu pulang. Itu rasanya saya itu seperti pacaran, Pak. Setelah pulang itu ditinggal itu rasanya kayak dulu waktu pacaran jatuh cinta pertama kali itu, Pak. Jadi memang benar, Pak. Bu Elisa tadi benar banget itu ya, tentang kesetiaan itu. Memang kita satu-satunya untuk setia sama istri harus setia dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saya kira itu dulu, Pak. Terima kasih untuk sharingnya, Pak Esra. Luar biasa ya. Saya harus banyak belajar dari Pak Esra tentang kesetiaan. Kita ini orang-orang yang kurang setia, tapi Tuhan tidak akan buang selama kita pingin belajar tentang kesetiaan ini dari Tuhan. Saya percaya di antara kita ini ada banyak hal-hal yang Tuhan mau ajarkan, mau buka kepada kita malam hari ini. Silakan Sultan kita dari Tanah Abang, Pak Gimin. Silakan Mas Gimin. Udah dibahas semua, Pak. Nah, ini dia. Sama Pak Esra dan Pak Min tadi. Oh, pengalaman dengan Pak Esra sama ya? Pak Min juga ya. Udah cukup saya rasa, Pak. Baru saya mau bicarakan. Udah keburu dibicarakan mereka. Lanjut, Pak. Bisa. Ini kalau nggak nyimak ya begini dia jawabannya selalu. Silakan. Siapa lagi yang akan memberikan masukan? Ibu Lita, Ranes? Ada yang mau disampaikan, Bu, atau Pak Richard? Ini pasangan-pasangan. Selamat malam semuanya. Saya sepakat dengan Pak Esra tadi ya. Pengalaman Pak Esra itu tentang kesetiaan. Tadinya saya nggak setia, Pak John. Ya, tapi setelah saya mengenal lebih dekat, barangkali kesetiaan itu mulai tumbuh dan bertumbuh. Tadinya saya sama persis seperti Pak Esra. Pak Gimin punya pengalaman dengan Pak Esra kurang lebih sama lah. Ya kan? Pada umumnya laki-laki itu kalau masih di bawah 40, 50, masih di bawah itu yang namanya setia itu sangat kurang lah. Tetapi kesetiaan itu menurut versi saya, Pak ya,
kalau Pak Esta tadi mengatakan setia itu hanya satu sisi, saya kalau menurut saya setia dalam segala hal menurut saya. Ya, setia dalam segala hal itu menjadi prioritas utama saya dalam kehidupan saya ke depannya. Kurang lebih seperti itu Pak John. Terima kasih. Luar biasa, mantap. Ya. Di sini ada Pak Miki Indrayau, mungkin mau menambahkan, ada Pak Ridwan Aritonang, ya. Silakan. Ada Pak Erwin. Nah, ini Pak Erwin baru masuk nih. Ya, silakan. Ada yang mau menambahkan tentang kesetiaan ini? Pak Erwin tuh Pak John, Erwin tuh perlu. Iya, Pak Erwin perlu. Sampai rumah, tapi kangen tetap sama Take. Nah, ini dia ini. Pak Erwin ini orang yang setia. Amin. Walaupun sudah malam, dia masih ada kesempatan dia bisa ngikutin. Tapi saya mau katakan ini tadi Pak Richard punya bahasa ya, bahwa kalau masih di umur-umur muda itu pada umumnya tidak setia. Tidak begitu dengan Pak Chandra. Coba tanya Pak Chandra, pengalamannya Pak Chandra. Pak Chandra mungkin bisa kasih pengalaman Pak Chandra. Pengalaman ya, pengalaman setia masing-masing. Kalau ini saya dengerin tadi ya, masing-masing menurut saya itu punya salibnya sendiri ya. Jadi kita tahu hal kecil apa, kesetiaan kecil apa, dan hal besar apa yang kita harus prioritaskan. Saya pernah baru setelah saya beranjak dewasa dan sudah pindah ke Singapura, baru saya tahu dulu kenapa waktu zaman youth gitu ya, di Betani itu ketat sekali. Zaman youth itu nggak boleh nonton pekerja atau di youth, pemuda, pemimpin youth-nya itu bilang nggak boleh nonton. Dalam hati gua, kenapa nggak boleh nonton gitu kan? Setelah saya makin mengerti gitu ya, ternyata memang mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa atau dia lemah dalam gelap gitu ya. Jadi dia bisa nggak melakukan hal yang nggak kudus misalnya. Nah, dalam hal kesetiaan ini, menurut saya umur nggak jadi masalah. Kita nggak tahu, yang muda belum tentu nggak setia gitu kan. Yang tua juga ada, banyak juga yang makin tua makin jadi gitu kan. Jadi menurut saya kita sama-sama tahu salib kita masing-masing. Ya, kita sama-sama tahu beban kita itu di mana, kelemahan kita masing-masing di mana. Right? Kalau kita lemah di gelap, yang tadi saya kasih contoh, ya janganlah mencobai kedagingan kita, gitu kan. Kalau kita lemah, misalnya dalam minuman alkohol, ya janganlah minum, gitu. Nanti kalau udah minum kita lupa segalanya, gitu kan. Kalau kita lemah dalam hal yang apa, gitu ya, saya nggak tahu, ya janganlah kita mengarah ke sana. Gitu. Jadi kesetiaan itu tadi siapa katakan ya, Pak Niko kalau nggak salah, dengan Tuhan, gitu ya. Jadi itu diri kita yang kita tahu. Jadi kita mau didapati Tuhan setia, that is me gitu ya. Jadi ya kita tahu apa yang ada dalam hidup kita, apa yang ada dalam diri kita lemah di mana, daging kita, janganlah untuk mencoba ini atau berjalan ke arah sana. Nggak apa-apa lah sekali-sekali gitu. Jangan, karena itu akan membuat diri kita jadi jatuh gitu kan. Buat apa? Jadi menurut saya itu sih. Ya saya udah pernah saksikan dulu di BR gitu ya. Banyak hal yang dulu saya harus nemenin ini juga, itu hal-hal yang seperti itu. Kalau kita bisa mengatakan tidak pada situasi itu hal yang menurut saya luar biasa. Tadi Pak Niko juga katakan, Pak Niko katakan harus berani menyangkal diri gitu. Itu sih menurut saya itu kuncinya juga itu. Jadi kalau setia nggak setianya kita itu kita sendiri yang tahu sebetulnya sejauh mana kita ketat dalam hidup kita, sebenarnya kita ekstrim dalam hidup kita, itu kita yang
yang pegang, yang tahu gitu. Itu sih Pak John sih. Thank you, Bro Chandra. Luar biasa Ya. ya. Alkitab sudah tidak salah mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi banyak kerusakan moral, kerusakan kehidupan kita dipicu oleh pergaulan. Jadi kalau kita orang Manado bilang berteman dengan pemabuk, pasti saw mabuk lagi dikit. Dikit-dikit. Ya, kita bergaul dengan orang narkoba, lambat atau cepat pasti akan terpengaruh. Jadi pergaulan ini sangat menentukan bagi kita yang punya anak-anak, ya, untuk mencegah pergaulan yang mereka. Orang tua harus punya kontrol untuk supaya jangan sampai kita tahuan sudah terlambat. Jadi perlu sebagai orang tua kita punya tanggung jawab. Alkitab banyak mengajarkan kepada kita semua tentang sifat-sifat manusia, ya, ketidaksetiaan ini. Kita harus banyak belajar dari Tuhan, ya, kesetiaannya untuk kita semua, ya, ini yang membuat dia harus menjalani kehidupan sengsara di salib. Saya ada satu lagu yang sangat berkesan buat saya, lagu lama ini. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setia. John, sebelum lagu bisa saya bertanya ke Pak Chandra sebentar? Silakan. Pak Chandra. Ya, silakan. Pak Chandra begini, berbicara soal kesetiaan ini Pak Chandra ya. Apakah menurut saya tidak ada kata terlambat untuk kesetiaan ini. Betul. Ya, kata terlambat. Jadi kalau dulu belum begitu memahami ya tentang kesetiaan itu sendiri, tapi setelah saya di bawah umur 50 tahun Pak ya, itu ya 55 itu belum saya paham betul tentang kesetiaan itu. Tetapi pada akhirnya setelah umur saya sudah 60-an ya, baru saya tahu arti real daripada yang namanya kesetiaan itu. Jadi setia kepada Tuhan Yesus dan setia kepada keluarga terutama. Itu yang paling penting buat saya. Apakah kira-kira seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya, betul Pak Richard ya. Saya rasa kesetiaan itu kan berkaitan, ya, arti kesetiaan itu luas kan tadi kan. Jadi bisa setia dengan pasangan ya, secara gender gitu ya. Jadi bisa setia dengan tadi Pak John tanggung jawab gitu kan. Jadi kesetiaan itu banyak elemennya. Jadi ada nanti orang yang bertanya, kalau gitu gue cukup bertanggung jawab aja, cukup dong. Gue nggak perlu setia dalam arti tadi yang Ibu Elisa katakan gitu kan, dalam arti hubungan pasangan gitu ya. So kesetiaan itu banyak arti, makanya ada faithful, ada loyal, ada truthful. Truthful itu kebenaran juga, kesetiaan dan kebenaran nggak bisa terpisahkan. Tadi saya bacakan di Wahyu kan, kalau engkau setia dan engkau harus melakukan yang benar, itulah sifat karakter Tuhan, gitu kan. Nah, oleh karena itu, menurut saya kesetiaan ini nggak bisa dipisahkan satu dengan elemen dengan yang lain. Mungkin ada beberapa orang yang, oke, lu harus setia dulu di keluargamu, karena itu yang kamu harus menangkan salibmu. Oke, I agree, saya setuju. Tapi ada beberapa orang yang engkau harus setia dalam bisnismu. Jangan under table, jangan nyogok, bisa nggak gitu. Ada orang yang selalu pergumulannya di sana begitu. Makanya saya dari katakan tadi, kita yang tahu apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi salib kita. Right? Jadi ketika kita melakukan hal itu dan kita berani bilang enggak, Tuhan, hal ini nggak benar, right? Itu hal yang luar biasa menurut saya. Karena untuk mencapai taraf kesetiaannya Tuhan itu luar biasa tinggi sekali, syaratnya, acuannya sangat tinggi sekali. Standarnya sangat tinggi sekali. Matius 5 ayat 28. Ya, ini berkaitan dengan hubungan suami istri. Kesetiaan suami istri.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dalam hatinya, dengan dia dalam hatinya. Standarnya is very high. Standarnya Tuhan itu tinggi sekali. Kesetiaannya Tuhan itu tinggi sekali. Nah, kita ini nggak bisa langsung ke sana. Kita harus perlu Roh Kudus. Tadi Pak Min katakan. Saya menyimak baik-baik setiap komen dari teman-teman tadi. Jadi Pak Min katakan, kita perlu bantuan Tuhan. Nggak bisa kita langsung mencapai kesempurnaan itu, kesetiaan itu. Nah, demikian dari itu, Pak Richard, itu benar yang Pak Richard katakan tadi. Makanya kita harus saling membantu. Ya, forum-forum seperti ini, Komsel, Kompak, itu membantu kita untuk saling, oh ya, gue ternyata di area ini nih perlu dikuatkan, di area ini yang perlu diingatkan, gitu. Jadi itu menurut saya sih Pak Richard sih, supaya kita tahu bahwa kesetiaan itu sangat luas, kesetiaan dalam hubungan suami istri, pasangan hidup kita, kesetiaan dengan keluarga kita, kesetiaan dalam pekerjaan kita, pelayanan kita. Tadi Bu Nur katakan, this is my ministry gitu kan. Ini pelayanan saya gimana gitu, pekerjaan saya gitu. Ada banyak hal orang yang pengen setia tapi dia nggak bisa mungkin dalam hal itu. Nah, itu yang kita harus dukung doa. Ya, saya dulu ini sekali, saya dulu bergumul sekali karena bos saya itu suka minum, saya katakan. Dulu nggak tahu teman-teman masih ada yang ingat ya. Dulu bos Singapura saya suka minum. Setiap kali ke Indonesia selalu perginya minum gitu. Istri saya tahu, saya katakan itu semua cerita ke dia. Kenapa? Karena saya nggak mau di belakang dia, saya pergi kemana. Dia tahu, ya udah dia bilang, ya nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang puji Tuhan, udah nggak ada lagi layer itu gitu loh. Sekarang saya yang pimpin tim kita, dan tim ini lebih sehat sekarang. Setiap kali dinner, kita selesai dinner ya kita pulang. Makanya kemarin waktu saya di Indonesia hari Kamis itu saya bisa ikut join gitu. Kalau enggak tiap malam Pak Richard, tiap malam itu selalu ada di klub, kalau enggak karaoke, kalau enggak di mana, saya selalu harus nemenin gitu. Karena kan saya orang Indonesia, background saya kan, jadi dia anggap saya orang lokal gitu. Jadi itu hal seperti itu memang pergumulan kita semua. Makanya saya puji Tuhan sekarang itu sudah nggak ada, jadi kita tinggal harus menghadapi what next, gitu kan. Jadi level kita naik nih sekarang nih Pak Richard. Kalau kita sudah bisa dimenangkan Tuhan, sudah bisa Tuhan bantu kita dikuatkan Tuhan di area situ, then we go next level. Itu yang Tuhan mau, dari kemuliaan satu ke kemuliaan lain. Mungkin itu Pak Richard ya. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih. Lanjut Pak Terima John. kasih. Thank you Pak Chandra, terima kasih. Pak Erwin, ada yang mau ditambahkan Ya, soal kesetiaan? Iya, memang kesetiaan yang ini ya, saya udah dengar juga sebagiannya dari Take dan dari Brother Chandra ya. Gimana apa kabar semuanya nih, Pak Chandra, Pak Richard? Baik. Puji Tuhan Pak Bro Erwin ya. Ya, yang saya dapat ya kesetiaan itu memang nggak gampang ya. Nggak kita membalikan telapak tangan ya langsung begitu ya. Tetapi saya selama ini ya malahan udah ada umur ya rasanya mau setia benar sama Tuhan ya. Beda sama yang dulu-dulu ya. Kalau dulu udah amburador istilahnya Pak Richard. Betul. Itu saya bilang tadi. Keluarkan simbol tangan tuh. Betul. Itu saya bilang tadi Pak Erwin. Di bawah 50 kesetiaan itu belum menjamin kita seperti apa adanya gitu loh. Seperti apa yang dimaunya Tuhan. Kesetiaan itu. Setelah umur sudah begini, di atas 60, 65, saya sepantaran dengan Pak John. Ya kan? Nah, kesetiaan itu sudah benar-benar kita lakukan, baik kepada keluarga maupun kepada orang lain, kurang lebih seperti itulah. Terima kasih, Pak. Iya, memang itu sih ya. Itu dari Take juga ngomong memang dari pergaulan ya. Apalagi sekarang saya ini ya kemana bergaul ke sini ke sono. Duren dia nih, Pak Richard, duda keren. Aduh. Bukannya malah ini, maksudnya gimana ya? Kalau kita mau setia sama Tuhan ya, ke satu ya memang Tuhan itu luar biasa ya. Saya boleh merasakan ya udah 2 kali diselamatin Tuhan ya. Masa ketiga kali saya harus berbuat begitu lagi ya, mengecewakan Tuhan ya istilah katanya ya.
Ya makanya saya mau belajar terus ya, bertumbuh ya, apalagi di komunitas ya. Kita perlu proses terus ya, supaya kita tetap setia mengasihi Tuhan itu, waduh, nggak gampang ya, apalagi Koramdeo kita komunitas ya, apalagi pagi-pagi begitu ya. Mau bangun aja rasanya, aduh, males banget, tapi kita punya inilah istilahnya semangat ya. Biar Roh Kudus kiranya mau menolong kita, Tuhan tolong Tuhan, supaya saya mau jadi rajin Tuhan, supaya saya mau tetap setia sama Tuhan sampai akhir hayatnya. Waduh, dalam hati itu luar biasa ya. Ya di sini Saya begini, Pak Erwin, saya mohon maaf Pak Erwin kepada teman-teman yang tadinya saya bergabung di di Kompak apa tuh yang setiap pagi itu. Ini akhir-akhir ini istri saya yang secara rutin mengikuti, ya kan? Saya kok apa namanya ya karena mungkin Pak John tahu lah, Pak John mungkin bisa memahami bahwa sulit saya untuk seperti apa yang katakan Pak Erwin tadi, bahwa tetapi melalui Pak Gito tadi saya sudah bicara. Saya mohon maaf Pak Gito, saya tidak bisa di BR50 karena BR51 karena ya tadinya saya cukup intens, cukup rajin mengikuti, tetapi kok 3-4 bulan terakhir ini saya sudah nggak rutin lagi. Tetapi Pak Gito menjawab, Pak Richard, coba aja dan terus mencoba, kami terus menanti. Tetapi kalau di Komsel maupun SPK, saya tetap rajin. Terima kasih Pak. ya, memang itu ya, memang beda-beda ya masing-masing kita ya. Soalnya perasaan kita, hati kita memang nggak sama ya. Kayak Pak Richard begitu ya, saya juga maklumin juga ya. Kita juga maklumin juga, buat saya juga, buat Brother Chandra, Take juga, semuanya pasti ada masalah masing-masing ya. Tetapi kita di sini ya, apalagi udah ada umur seperti saya ini ya. Memang tapi yang lain saya kurang tahu juga ya. Ini bagi diri saya sendiri ya. Kayak tadi saya juga memang ada gereja, saya ke gereja. Jadi waktu saya itu jadi seolah-olah gimana ya, rindu ya sama Tuhan ya. Bangun pagi juga rasanya mau belajar. Ini saya juga tiap hari nih baca firman Tuhan yang untuk besok apa. Saya udah catat ini. Jadi seolah-olah nggak ada waktu yang senggang gitu, nggak ada pikiran-pikiran yang satu pikiran yang bukan-bukan. Kadang-kadang kalau kita banyak waktu luang ya, apalagi di dalam pergaulan ya, itu kadang-kadang kita bisa terjerumus ya. Memang kalau kita memang fokus terus ya, mau belajar firman Tuhan, mau mengasihi Tuhan, itu banyak sekali dah. Nggak bisa dibicarakan mungkin ya. Pokoknya kita sekarang mau mundur atau mau maju. Nah, itu aja kalau saya pegang prinsip saya sih, kalau saya mau maju, maju terus. Jangan sampai saya kalah sama si jahat. Itu sih Take. Luar biasa. Pak Erwin udah tahu nggak Pak Niko mau dilantik jadi penatua, Pak? Belum. Kapan nih? Aduh, terlambat sih tadi Pak Niko mau dilantik jadi penatua loh, Pak. Kita mesti dukung dalam doa. Di Abaloh bukan penentuannya? Bukan di Abaloh, di gerejanya Pak Niko. Oh iya, puji Tuhan lah. Waduh, memang luar biasa ya. Tuhan kasih jalan yang luar biasa buat Pak Niko nih. Selamat Pak Niko. BR51 diundang nggak untuk mensupport kehadirannya? Saya kirim linknya aja. Ya, nanti kita dukung Pak Niko dalam doa. Nanti kalau ada undangan kita pergi ke sana loh Pak Niko. Oh, boleh. Kapan Pak Niko? Nanti tanggalnya belum lagi nanti saya di grup. Hari Minggu atau hari libur Pak Niko kalau bisa Pak Niko? Biasanya hari Minggu, biasanya harus hari Minggu. Hari Minggu ya. Saya bisa bareng sama Pak Min sama Take John nih kalau Minggu. Nah, kita ketemu di TKP aja Pak Erwin. Pak Niko, undangannya aja Pak, di-share Pak. Baik. Yang bisa datang kita datang, kita support. Oh boleh Pak Mani, terima kasih Pak Mani. Bisa masuk di satu plat besi gitu ya. Ya kan? Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
pertemuan malam hari ini. Nanti minta Pak Chandra yang akan doa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kurasakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Dia sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan malam Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Chandra tutup dalam doa. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, kami boleh berdiskusi dengan baik Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan buah-buah roh Tuhan hadir Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Hamba-Mu diingatkan Tuhan dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Tuhan, kami mengamini firman ini dalam Amsal ini Tuhan. Kami mau Tuhan mendapatkan kasih setia-Mu Tuhan, dan kami percaya hari ini Tuhan tema kesetiaan bukan kebetulan, tapi kami mau pegang terus Tuhan, biarlah kami boleh setia dalam setiap perjalanan hidup kami Bapa. Kami mau terus Tuhan mendapatkan kasih-Mu, penghargaan-Mu di dalam pandangan Engkau Allah kami, juga di dalam pandangan manusia yang sekitar kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami hidup dengan membawa nama baik Engkau Tuhan. Kami hidup Tuhan membawa kesetiaan-Mu Tuhan, karena kami punya memiliki karakter Kristus, yaitu karakter yang setia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Tuhan kami terima kebenaran ini Tuhan, dan kami aminkan Tuhan, dan kami mau lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang tahu secara pribadi dengan lepas pribadi, malam hari ini kami berdoa, apapun Tuhan salib kami Tuhan, apapun itu Tuhan pergumulan kami, apapun itu kesukaran kami Tuhan, Engkau tahu Tuhan, dan Engkau mau Tuhan bantu kami Roh Kudus, Engkau tahu mau support kami Roh Kudus, bahwa kami mau terus hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami mau terus setia Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami katakan Tuhan, itulah yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau tutup Tuhan Komsel malam hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Pak John Tuhan yang membagikan firman Tuhan, teman-teman yang telah sharing Tuhan.
kesaksian, yakni cerita satu dengan yang lain Tuhan, yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa satu demi satu Tuhan, untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus memberkati kami, melindungi kami semua. Tuhan Allah menyinari kami dengan wajah-Nya, dan memberikan kami semua kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Kau berkati bahkan setiap kami, dari setiap kami, bahkan ketika kami dalam keadaan istirahat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Thank you, Pak Terima Conto. kasih. Terima kasih semuanya. Makasih Om John. Terima kasih semuanya. Teman semuanya. Sampai ketemu, Pak Niko. Shalom ya, Pak Ridwan ya. Pak Ridwan Aritonang. Shalom. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Sangat menguatkan firman Tuhan. Om John, Tuhan berkati. Minggu depan ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Besok ketemu semuanya. Tuhan memberkati. Good night. Puji Tuhan. Good night. Good night. Ya, yang gantung. Berkati. Tuhan berkati. Yo, haleluya. Ya, Pak.